Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan keluarga Nyonya Nelly Topayung sektor 3 dan keluarga Nyonya Rini C. Sulistyo sektor 4 untuk bersama-sama beribadah PWGT pada malam hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita berdiri, kita bernyanyi dari PKJ 17 ayat 1 dan 2, mari kita puji. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk, kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 48 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. Sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan firman Tuhan, mari kita angkat pujian PKJ 198 ayat 1, di hatiku ya Yesus. Tuhan dalam
akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Engkau layak dipuji dan disembah. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh hidup pada saat ini. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada pada malam hari ini Tuhan. Karena pengampunan-Mu, kami boleh ada pada saat ini. Karena kasih setia-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale, bersama dengan keluarga Ibu Nelly Topayung, dan keluarga Ibu Rini Sulistio, kami semua ya Tuhan, siap dalam menyambut akan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu diperdengarkan kepada kami dan kami dapat memahami dan firman-Mu dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami semakin tahu betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai, Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dapat memperkatakan firman-Mu Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan kita saya pilih dari Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya beri satu tema, nyatakanlah setiap persoalanmu kepada Yesus dan mintalah pertolongannya. Nyatakanlah setiap persoalanmu kepada Yesus dan mintalah pertolongannya. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Terlebih khusus buat Ibu terkasih, Ibu Nelly Topayung bersama dengan keluarga Oma dan Opa Teddy. Apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan dan kasih-Nya
yang selalu nyatakan dalam hidup kita sehingga pada malam hari ini kita ada sebagaimana ada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, kisah ini yang ingin kita pelajari bersama-sama. Kisah ini tidak bermaksud untuk menjelaskan kenapa anggur itu habis, ya. Dalam pembacaan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan masalah kenapa kita mengalami penderitaan, kenapa kita harus kehilangan, ya. Tetapi kita mau melihat seluruh benang merah. Kalau kita melihat seluruh benang merah kitab Injil, satu tema yang mengemuka di situ ialah siapa Yesus. Ya. Inti Injil ini dari Injil Yohanes mau menjelaskan tentang identitas Yesus. Siapa Yesus di antara semua pihak? Siapa Yesus di antara persoalan pribadi kita? Ya. Pada pembacaan kita bukan soal mengapa anggur habis, tapi soal siapa Tuhan Yesus yang ada di dalam benak Ibu Maria. Yang menjadi keyakinan, yang mau kita tahu, yang menjadi titik awal perubahan air menjadi anggur. Siapa Yesus yang kita mau tahu jika persediaan anggur kita habis? Siapa Yesus ketika masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudara, perikop kita pada saat ini mengenai berubahnya air menjadi anggur hanya terdapat dalam Injil Yohanes. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 11, air menjadi anggur adalah mujizat yang pertama diperbuat oleh Yesus. Dan hal itu dilakukan dalam pesta perkawinan di sebuah kota kecil di pegunungan Galilea yang bernama Kana. Tidak disebutkan dalam pembacaan kita dalam kapasitas apa Yesus diundang. Namun dari peranan Maria yang mengetahui secara detail bahwa mereka atau yang berpesta kehabisan air anggur, dapat ditarik kesimpulan bahwa Maria mempunyai hubungan yang dekat dengan mempelai. Oleh karena itu, wajarlah jikalau Yesus juga diundang datang ke pesta itu dan Yesus tidak menolak. Pesta perkawinan di Kana ini, walaupun tidak sebesar dan seboros yang dilakukan orang Yudea, namun sangat ramai dan meriah. Salah satu kebiasaan di setiap pesta ialah menyediakan anggur. Dan hal ini bukanlah sesuatu hal yang luar biasa, sebab kita ketahui di daerah Palestina yang sangat penuh dengan kebun anggur. Orang berada, orang miskin sekalipun harus menyediakannya. Oleh karena itu, kehabisan anggur dalam suatu pesta perkawinan sangatlah mendatangkan malu. Apa kata dunia? Oleh karena itu, pastilah dari jauh-jauh hari sebelumnya, mempelai telah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk air anggur. Namun, kita menemukan dalam ayat ketiga disebutkan mereka kehabisan air anggur. Mereka kehabisan air anggur. Ada banyak orang yang hadir di pesta itu. Dan ada banyak orang yang tahu kalau anggur itu habis. Dan yang paling menarik ialah banyak orang yang tahu kalau Yesus itu hadir dalam pesta pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, satu-satunya yang datang kepada Yesus menyampaikan keluh kesahnya adalah sang ibu. Banyak orang yang tahu kalau
persediaan air anggur ini habis. Banyak orang yang tahu kalau Yesus ada pada saat itu. Tetapi yang paling menarik ialah yang satu-satunya datang kepada Yesus untuk menceritakan bahwa air anggur itu habis ialah Ibu Maria. Cuman Ibu Maria yang datang kepada Yesus menyampaikan keluh kesahnya adalah sang ibu, yaitu Ibu Maria. Ibu Maria menjadi titik awal peristiwa yang luar biasa, air menjadi anggur. Banyak orang yang menikmati anggur ini, tapi tidak semua orang tahu bahwa cerita terhebat itu dimulai dari percakapan iman seorang ibu dengan Yesus. Percakapan pribadi, dialog pribadi antara Tuhan Yesus dengan seorang ibu yang ada di belakang layar, yang ada di dalam kamar, yang sedang mempercakapkan mengenai habisnya air anggur itu. Percakapan yang tidak kelihatan. Yang menjadi pertanyaan lagi, siapa sih Tuhan ini dalam benak Ibu Maria? Siapa sih Tuhan ini dalam benak sang ibu? Saya ingin punya iman seperti sang ibu. Saya ingin mengenal Yesus seperti sang ibu mengenal Dia. Sebab ternyata seluruh cerita air menjadi anggur itu ternyata bermula dari percakapan seorang ibu. Saya mau mengenal Tuhan seperti ibu mengenal Tuhan. Satu-satunya kalimat yang muncul dari mulut sang ibu mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Hanya itu yang keluar. Bayangkan saudara-saudara, seperti apa Tuhan yang diimani oleh sang ibu yang ada dalam benak. Sang ibu dari kata-kata yang sangat sederhana ini dia mengeluarkan, mereka kehabisan anggur. Tidak banyak permintaan lain, tetapi yang muncul dalam mulutnya, yang disampaikan kepada Yesus hanya satu, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus mengatakan, mau apakah kau daripada aku, ibu? Ibu tidak menjawab. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara berada dalam kondisi serupa pesta sementara dalam kondisi serupa dengan pesta ini, pesta sementara berjalan, anggur habis. Dikatakan dalam pembacaan kita, anggur yang dibuat itu 6 tempayan. Satu tempayan kira-kira 600 liter. Bapak Ibu bisa dibayangkan, dia harus menyediakan anggur kira-kira 600 liter dalam saat yang sekejap. Ya kalau pestanya esok hari ya mungkin hari ini masih bisa disediakan. Tapi ini pesta sedang berjalan, anggurnya habis. Apa jalan keluar yang harus ditempuh? Sang ibu tidak menjawab. Saya pikir dia seperti kita. Karena kita tidak tahu jalan keluarnya, solusinya gimana, seperti apa ketika kehabisan anggur. Makanya ketika Yesus bertanya, dia tidak menjawab. Tetapi ibu mau datang kepada Tuhan menceritakan keluh kesahnya. Walaupun dia tidak tahu cara Tuhan menolong dia bagaimana, cara Tuhan memberikan solusi kepada dia bagaimana. Tetapi satu yang ditekuni, satu yang diimani oleh ibu, bahwa Tuhan pasti punya cara. Tuhan pasti membukakan jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu yang terpenting. Walau Ibu Maria tidak tahu apa yang harus diminta kepada Tuhan, ketika Tuhan mengatakan kepadanya, apakah yang harus kuperbuat? Karena dia tidak tahu bagaimana solusinya, tetapi satu yang dipegang oleh Maria, dia percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara, kata-kata sang ibu sangat pendek.
Sepenggal kalimat itu mencerminkan satu keyakinan yang luar biasa. Yaitu apa saya tidak tahu, bagaimana dia menolong, apakah Tuhan memberikan air putih, apakah Tuhan memberikan solusi yang lain. Tetapi dia percaya satu hal, dalam Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal yang mungkin orang lupakan di balik cerita kehebatan ini, dalam Injil Yohanes pasal 2, dimulai dari percakapan intim seorang ibu dengan Tuhan. Banyak anak di luar sana berhasil, banyak orang yang kagum kepadanya. Banyak pribadi yang kagum kepadanya tanpa kita tahu. Mungkin di balik keberhasilan anak itu ada satu pribadi yang selalu mendoakan tiap dan malam. Pribadi itu, orang yang berhasil itu bermula dari iman-iman orang-orang tertentu. Mulai dari doa orang-orang tertentu yang mungkin ada di balik layar keberhasilan anak-anak atau cucu itu. Seperti seorang ibu tadi. Mungkin juga kita, ada ibu yang bertahun-tahun berlinang air mata yang tidak terlihat di publik tetapi sesungguhnya sangat menentukan perjalanan seorang anak atau cucu dimanapun dia berada. Dia selalu datang kepada Tuhan dalam kekusyutannya, berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika sang ibu melihat persoalan itu, ketika anggur habis, satu-satunya yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini? Apa yang Tuhan mau kita tahu dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini? Dari tema yang mengatakan, nyatakanlah setiap persoalanmu kepada Yesus dan mintalah pertolongannya. Hendaklah kita sebagai orang yang beriman dalam menjalani kehidupan ini, ketika persediaan anggur kita di rumah kita habis, ketika ada masalah, harapan kita, ada rencana kita, persoalan datang bertubi-tubi, melilit kehidupan kita. Mari kita seperti seorang ibu tadi, yang datang kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain yang dia tempati, tetapi dia datang kepada sosok pribadi yang benar. Ibu Maria datang kepada Yesus, walau Ibu Maria ini belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat, tetapi karena dia yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan Tuhan pasti buka jalan buat saya, maka dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus menceritakan isi hatinya, apa yang sedang terjadi. Tuhan, mereka kehabisan anggur. Walau ketika Tuhan bertanya, apa yang harus kuperbuat? Dia diam. Karena dia saja tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi dalam hati ibu ini, dia pasti yakin bahwa apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidupku, itu yang terbaik. Ini menjadi penguatan buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih khusus buat keluarga Opa dan Oma Teddy dan keluarga Ibu Nelly Topayung. Buat salah satu keluarga dari Oma Teddy yang pada saat ini mengalami positif COVID. Kita percaya bahwa apapun yang sedang kita alami, Tuhan tahu. Sehelai rambut kita pun yang jatuh, Tuhan tahu. Mari selalu bangunkan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata melihat setiap apa yang sedang saya alami. Firman Tuhan hendak mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa apapun yang sedang kamu alami, datang bawa kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan.
Tidak ada tempat lain yang dapat memberikan kita solusi yang baik selain satu sosok pribadi, yaitu adalah Yesus. Ya. Datang bawa kepada Tuhan segala harapan kita, segala pergumulan kita, isi hati kita. Tuhan, saya mau anak-anak saya berhasil. Tuhan, saya mau usaha saya berhasil. Datang bawa kepada Tuhan. Tuhan, penderitaan ini sangat berat. Tuhan tolong buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan bagi setiap orang yang selalu berserah kepada Yesus. Tuhan katakan, mintalah maka aku akan memberikan kepadamu. Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan selalu setia dalam menjaga setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh. Walau kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan tahu kelemahan setiap pribadi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada hal yang perlu ditutupi dari Tuhan. Mari kita selalu terbuka kepada Tuhan, membawa setiap keluh kesah kita. Nyatakanlah setiap persoalan kita, nyatakanlah setiap keinginan kita kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Ada amin? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan buat kita bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu, bangunlah hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dan ceritakanlah kepada Tuhan setiap persoalan kehidupan kita dan harapan kita dalam menjalani kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibawakan saudara kekasih kita Vina. Kepada Vina kami ucapkan terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita bersama dengan keluarga Nyonya Nelito Payung dan keluarga Nyonya Rini Sulistio. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita sambut dan menjalankan persembahan kita angkat pujian dari NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Tuhan. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari saat kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kesetiaan Tuhan, buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan pada malam hari ini menguatkan kami
bahwa apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang menggerogoti kehidupan kami, ketika persediaan anggur di rumah kami habis, hendaklah kami datang kepada Tuhan, menceritakan isi hati kami, menceritakan mengenai kehidupan kami, apa yang sedang kami alami dalam kehidupan ini. Karena Tuhan punya banyak solusi. Dan satu-satunya pribadi yang selalu setia mendengarkan setiap permohonan kami, yang selalu setia dan tahu setiap keberadaan kami. Tuhan, kuatkan semua umat-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dalam setiap langkah kehidupan mereka Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, pegang mereka Tuhan dengan tangan-Mu dan kuasa-Mu. Biarlah mereka selalu merasakan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, dan mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan, sehingga kami selalu menaikkan ungkapan syukur kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan adalah gembala kami, gembala yang agung, yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu berdoa bersama dengan keluarga Ibu Nelly Topayung. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat keluarga Ibu Nelly. Mari Tuhan selalu menyatakan yang terbaik dalam hidupnya, memberikan kekuatan, kesehatan kepada Ibu terkasih Ibu Nelly Topayung. Biarlah Ibu Nelly Topayung selalu mengucap syukur kepadamu, selalu merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidupnya. Berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan kepadanya dalam masa pensiunan, dalam menikmati hidup anugerah Tuhan, melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan lewat keberhasilan, kesuksesan anak-anak dan cucu. Engkau jaga dia Tuhan, Engkau dengarkan setiap harapan, rencana Ibu terkasih Ibu Nelly Topayung. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak, ada Rizal bersama dengan istri dan anak-anak di Papua dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya. Walau jauh dari orang tua, kami percaya, kami meyakini dimanapun kami berada, Tuhan selalu tahu, Tuhan selalu melihat. Mari Engkau selalu memberkati, memberikan yang terbaik menurut ukuran-Mu Tuhan buat keluarga Rizal yang ada di Papua. Lindungi dia Tuhan, jaga dia. Jauhkan dia Tuhan dari segala pencobaan, mara bahaya ya Tuhan. Sehingga dia selalu sehat dan kuat, selalu bersuka cita dalam menjalani, menikmati hidup anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan kami bermohon kepadamu buat saudara Eda dan Kevin dalam mencari lapangan pekerjaan. Tunjukkan kepadanya Tuhan yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga Kevin dan Eda boleh mendapatkan pekerjaan. Dan dia percaya ya Tuhan bahwa semuanya dapat diraih karena pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa buat cucu terkasih Esel Serenity yang akan masuk dalam sekolah dasar. Kiranya Tuhan memperlengkapi dia. Biarlah cucu Serenity selalu sehat dan kuat, giat dalam belajar, dan dia dapat meraih masa depannya yang penuh ceria. Karena kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan selalu dinyatakan lewat pendampingan orang tua bersama dengan Oma. Ya Tuhan, Engkau berkati usaha dari Ibu terkasih Ibu Nelly Topayung. Engkau jaga dia Tuhan. Engkau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan lewat setiap usaha yang dikerjakan.
Biarlah Ibu terkasih bersama dengan keluarga menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Lewat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarganya. Apa yang menjadi harapannya Tuhan, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi pergumulan dari keluarga Ibu Neli Topayung. Kiranya Tuhan melapangkan jalan yang terbaik, memberikan solusi kepada keluarga Ibu Neli Topayung. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa bersama dengan keluarga Opa dan Oma Teddy. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan, kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu dicurahkan buat Opa bersama dengan Oma. Tuhan telah menjaga Oma dan Opa sampai pada saat ini. Opa dan Oma meyakini bahkan kami semua Tuhan, kami ada sebagaimana ada itu karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati, pegang tangan Opa dan Oma dalam menjalani kehidupan ini, menikmati hidup anugerah Tuhan. Berikan dia umur panjang kepadanya Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan kepadanya, sehingga Opa dan Oma walau umur sudah lanjut usia, tetapi semangat selalu baru. Dan Opa dan Oma selalu menggantungkan hidupnya, berharap hanya kepadamu. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia walau dia di masa tua. Pegang tangan Opa dan Oma Tuhan, lindungi dia, jaga dia Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau dengarkan setiap isi hati Opa, isi hati Oma, apa yang menjadi harapan Oma, apa yang menjadi harapan Opa. Mari Tuhan, lapangkan jalan buat Opa bersama dengan Oma Teddy. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat anak-anak dari Opa dan Oma Teddy yang ada di Jakarta, di Bekasi, walaupun jauh dari Opa dan Oma meyakini bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai anak-anak dan cucu di sana. Dalam setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka. Kiranya Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Termasuk terpaparan akan virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat Ernui Sulistio bersama dengan suami dan anaknya yang pada saat ini terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan dan kami meyakini bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa sepengetahuan dengan Tuhan. Tetapi kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Tuhan selalu menopang kami. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa dalam penderitaan, pergumulan yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami alami, ada Tuhan bersama dengan kami, mendampingi kami dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat itu ya Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Biarlah saudara Ernui Sulistio bersama dengan suami dan anak-anak boleh pulih, boleh sembuh dari terpaparan akan COVID-19. Dan keluarga bersama dengan Opa dan Oma mengagungkan akan nama-Mu Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga Opa dan Oma Teddy. Engkau memberikan kekuatan, kuatkan imannya ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menjalani proses demi proses, biarlah keluarga Ernui Sulistio selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu menopang dia. Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan pasti akan menyatakan yang terbaik, menyatakan kesembuhan menurut ukuran kasih setia Tuhan buat keluarga Ernui Sulistio bersama dengan suami dan anak-anak yang pada saat ini terpapar akan COVID-19. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kepadamu kami berdoa buat rencana dari Opa dan Oma Teddy
Sudah berapa tahun Opa dan Oma ingin menjual rumah, kiranya Tuhan membukakan jalan buat Opa dan Oma Teddy. Nyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarga Opa dan Oma. Mari Tuhan dengarkan setiap doa pribadi dari Opa dan Oma. Mari Tuhan dengarkan setiap pergumulan, setiap kerinduan dan harapan dari Opa dan Oma. Bahkan kami semua ya Tuhan pada malam hari ini yang mengikuti ibadah, menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, mari Tuhan dengarkan doa kami pribadi lepas pribadi pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menyendengkan telinganya mendengarkan setiap pergumulan dan permohonan kami. Ya Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini. Dan yang masih ada pada kami Tuhan berkati. Kiranya Tuhan terus memberkati pengurus PWGT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jaga mereka dan lindungi mereka Tuhan. Sehingga pengurus selalu setia, seia sekata dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, buat Bapak Pendeta sekeluarga, buat Ibu Pendeta Hermiati yang ada di Kalimantan bersama dengan Ade, Tuhan lindungi dia, Tuhan jaga dia. Tuhan berkati Bapak Pendeta dalam pelayanan, berikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Tuhan memberkati Ibu terkasih Ibu Adriani, Tuhan nyatakan yang terbaik, Tuhan dengarkan setiap harapan, pergumulan dari keluarga Ibu Adriani. Begitupun juga ya Tuhan kami berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Orpa Lobo. Mari Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Menyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarga bersama dengan suami dan anak-anak. Kau berkati Tuhan, saudara Cali bersama dengan Nando, bahkan hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan selalu menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Bapak Eki yang pada hari ini mengikuti operasi Tuhan. Mari Tuhan selalu memberkati dia dalam proses pemulihan. Buat Ibu kekasih, Ibu Alfrida, Ibu Deborah Salempang, Bapak Victor Manguma, Opa Madeten, Oma Lomo, Oma Marta, Oma Sinadia, bahkan mungkin Tuhan masih ada yang belum kami sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan kita mengangkat pujian Tiap Langkahku. Dan tangan kasih-Nya
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus menjalani kehidupan kita. Nyatakanlah setiap persoalan kita, keinginan kita, harapan kita kepada Yesus dan mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, menyertai, melindungi kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Saya mengucapkan selamat buat Opa dan Oma Teddy bersama dengan Ibu Nelly Topayung sekeluarga. Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga, Tuhan terus melindungi. Selamat malam. Demikianlah ibadah PWGT pada malam hari ini bersama dengan keluarga Nyonya Nelly Topayung dan keluarga Nyonya Rini Sulistyo mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kekasih kita Oktavina Lumembang STH yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita untuk kita pedoman di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kekasih Cali Nandando dan Ibu Hermiati, Ibu Adriana Salamba yang sudah mendukung pelayanan ibadah pada malam hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Nyonya Rini Sulistyo dan Nyonya Nelly Topayung yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya tetap diberi kekuatan kesehatan dalam melakukan tugas dan pekerjaan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah jemaat dan segenap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang sudah menyaksikan tayangan dari Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Terima kasih dan selamat malam.